Oke, halo, selamat datang di video kali ini. Ya, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang robotik dan mobile robot beserta dengan dasar-dasarnya. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ada beberapa bab di sini, yaitu ada terminologi, tipe robot, pengaplikasian robot, contoh-contohnya, dan begitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke poin pertama, terminologi. Jadi menurut kamus bahasa Inggris Oxford, robot adalah dalam tanda kutip sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Nah, menurut buku Elements of Robotics yang dikarang oleh Mordecai Ben Ari dan Francesco Mondada menyebutkan ada dua elemen yang menarik dalam kata ini, di mana sebuah dalam tanda kutip mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit. Nah, hal ini mereka menyebutkan bahwa tidak hanya robot saja yang dapat melakukan serangkaian tugas rumit. Ada tipe mesin lain yang dapat melakukan hal yang sama-sama kompleks. Jadi terdapat sebuah kerancuan dalam kata serangkaian tugas rumit. Butuh didefinisikan lebih lanjut dalam kata serangkaian tugas rumit ini disebutkan oleh mereka. Lalu poin kedua adalah terutama yang diprogram oleh komputer. Iya. Jadi menurut mereka mesin yang lain itu ada yang dapat diprogram secara mekanik dan tidak fleksibel dalam konotasi bahwa jika diprogram oleh komputer lebih mudah untuk diprogram atau diubah tujuan dan tugas yang dilakukan oleh sebuah mesin tersebut. Dan mereka menyebutkan juga komputer pada secara esensi dapat ditemukan di manapun. Jadi hal ini membuat hal ini menjadi rancu lagi, di mana batas apa yang disebut dengan komputer begitu. Apa yang membedakan komputer dengan mesin lain. Begitu. Oke. Lalu selanjutnya berarti mobile robot adalah berarti mesin yang dapat dikendalikan oleh komputer serta dapat bergerak. Intinya begitu. Jadi mobile robot itu artinya robot yang dapat bergerak begitu. Nah, untuk slide selanjutnya, berikut ini adalah contohnya. Jadi kalau bisa saya tunjukkan pointer ya. Jadi begini. Sebentar. Jadi ini bisa dilihat kalau di sini ada robot di kiri ini. Nah, robot ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang bergerak dan yang diam. Dalam bahasa Inggrisnya ini yang bergerak itu mobile dan diam itu stationary atau fixed gitu. Nah, robot yang bergerak ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungannya, maksudnya apakah dia berdasarkan udara, yang artinya dia butuh terbang, yang akan mempengaruhi banyak hal dalam pembuatan robot bergerak berdasarkan udara. Lalu ada robot bergerak pada lingkungan tanah, yaitu di tanah. Nah, hal ini dijabarkan lagi menjadi dua, yaitu beroda dan berkaki. Begitu. Lalu ada lagi satu lagi bergerak udara, ya. Jadi kalau misalkan di udara ini kan berarti harus terbang, berarti jadi akan lebih banyak lagi. Jadi
untuk membuat robot bergerak secara udara, dia harus mempunyai sensor untuk menjaga apakah dia tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Ya, jadi ada 3 sumbu ya, berarti ada eh, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Gitu. Kalau sedangkan air ini berarti kita butuh mendeteksi apakah robot yang berada di air ini supaya tidak tenggelam, sama penggeraknya itu juga bagaimana ya begitu. Nah, berikut adalah diagram klasifikasi robot berdasarkan lingkungan dan mekanisme interaksinya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nomor 2, tipe-tipe robot ya. Nah, tipe-tipe robot ini dapat digolongkan tergantung bidang pengaplikasiannya. Nah, berikut ada diagram lagi. Jadi berikut adalah diagram klasifikasi robot berdasarkan bidang pengaplikasiannya. Jadi ini ada robot yang diaplikasikan pada bidang industri. Gini. Nah, dalam bidang industri ini dibagi menjadi 2, ada logistik dan manufaktur. Logistik ini untuk melakukan pengantaran begitu, atau hanya memindahkan. Jadi dia tidak melakukan memodifikasi atau bentuk apapun. Dia hanya cuman memindahkan dari satu barang ke tempat lain gitu. Nah, kalau yang manufaktur ini eh, baru mengubah atau memodifikasi atau bahkan membuat dari nol begitu. Robot industri manufaktur. Oke. Selanjutnya ada robot layanan. Jadi ada robot layanan medis. Berarti robot yang digunakan pada rumah sakit atau yang berhubungan dengan medis, bisa bentuk portable atau bentuk mesin yang besar sekali ya, seperti mesin X-ray begitu, mesin röntgen begitu. Lalu ada robot layanan rumah, itu bisa saja seperti Roomba. Itu sebuah robot kecil yang dapat menvakum rumah gitu ya, memvakum sekaligus menyapu rumah gitu ya. Lalu ada robot layanan edukasi, di mana robot ini digunakan untuk pengajaran. Jadi robot ini hanya digunakan untuk mendemonstrasikan suatu peran atau suatu fungsi atau mungkin suatu teori begitu, untuk sebagai media untuk mengajar gitu. Lalu ada robot layanan pertahanan. Nah, ini mungkin kita pernah mendengarnya istilah drone drone menyerang itu ya. Jadi ini adalah sebuah robot yang bisa dikendalikan manusia atau tidak dikendalikan oleh manusia, jadi bergerak secara otomatis, dan dia akan tugas utamanya dia adalah untuk pertahanan, yaitu untuk melindungi sesuatu begitu ya, antara seseorang atau sekelompok atau daerah tertentu begitu. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, ini ada deskripsinya lebih lanjut, yaitu robot industri diciptakan untuk menggantikan pekerja manusia yang melakukan tugas yang mudah dan berulang-ulang gitu. Lalu ada robot otomasi mobil, ya, diciptakan untuk mengecek pipa, fotografi udara, penjinakan bom, yang bergantung pada manusia untuk mengendalikannya gitu. Selanjutnya ada robot humanoid. Robot humanoid adalah bentuk dari robot bergerak dengan desain mekanik yang kompleks untuk menggerakkan tangan dan berjalan dengan kaki. Intinya adalah robot humanoid ini seperti robot yang diciptakan mirip seperti fungsinya manusia begitu. Jadi mungkin seperti robot yang mempunyai lengan, robot yang mempunyai kaki, robot yang mempunyai kepala dan bisa bergerak seperti manusia
meskipun bukan manusia begitu. Oke, selanjutnya robot edukasi tadi sudah dibahas, itu untuk robot yang didesain untuk pembelajaran. Contohnya seperti robot robot mobil siap pasang, lalu ada perangkat robotik, lengan robotik, dan perangkat lunak lingkungan pengembangan perangkat lunak. Ini adalah translasi dari IDE ya, Integrated Development Environment gitu. Oke, selanjutnya robot generik. Ini adalah robot yang dibuat untuk mempresentasikan algoritma robotik. Contoh satunya adalah penggerak diferensial, di mana sebuah robot ini hanya ada 2 roda aktif dan hanya ada 1 roda pasif supaya dia tidak jungkel ke depan atau ke belakang gitu. Jadi dia motor yang aktif, maksudnya adalah motor yang dapat dikendalikan melalui sensor begitu. Hanya ada 2, dan di depan hanya ada 1 roda pasif, hanya mengikuti saja. Jadi mengikuti pengarahan dari 2 roda ini. Jadi dimana kalau misalkan roda ada konfigurasinya, ada roda kiri, roda kanan, sama roda depan gitu ya. Jadi roda kiri, roda kanan ini nanti akan diatur kecepatannya sehingga dia bisa kalau misalkan mereka rasionya jalannya bareng gitu, misalkan 1:1 kecepatannya, maka di robot ini akan jalan lurus. Nah, apabila kalau misalkan ada perbedaan diferensial, maksudnya ada perbedaan antara kecepatan gerakan dari roda satu dengan roda kiri dengan yang roda kanan, maka dia akan bergerak sesuai dengan mana yang lebih cepat. Jadi kalau misalkan berlawanan ya, jadi kalau misalkan roda kiri yang lebih cepat, berarti mobilnya nanti akan ke arah kanan gitu. Kalau misalkan roda kanan yang lebih cepat, berarti dia akan beloknya ke kiri gitu. Oke, untuk yang kedua adalah sensor jarak, robot sensor jarak. Ini adalah simple robot yang memiliki sensor jarak horizontal yang dapat mendeteksi objek dekat robot. Oke, selanjutnya adalah sensor tanah. Sensor tanah ini dipasang di bagian bawah robot. Sensor ini dapat mendeteksi tingkat keterangan. Sensor ini mendeteksi tingkat keterangan yang dipantulkan dari tanah antara 0 yaitu gelap hingga 100 yaitu terang. Gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah ada komputer tertanam. Robot yang dipasang dengan komputer tertanam, di mana komputer dapat membaca nilai sensor dan mengatur kekuatan dari motor. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk algoritma. Algoritma yang diimplementasikan sebagai program komputer yang digunakan oleh komputer tertanam untuk mengendalikan sikap robot. Jadi ini nyambung sama yang sebelumnya ya. Jadi komputer tertanam ini. Jadi di dalam komputer tertanam ini sudah dibuat sebuah algoritma di mana untuk menggerakkan robot yang terdapat komputer tertanam di dalamnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pengaplikasian robot, ya, penerapan robot dalam dunia nyata. Oke, ini contoh pertama itu adalah robot industri seperti gambar yang di samping ini, dimana contoh pengaplikasian robot industri adalah robot untuk mengecat atau memasang komponen yang terdapat di manufaktur ya, robot industri manufaktur ya berarti ya. Jadi dimana dia bisa memasang atau memotong atau mengelas, mencat begitu selanjutnya. Untuk selanjutnya ada robot bergerak otomatis. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian robot bergerak otomatis adalah robot pengatur inventory gudang ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada kayak kotak-kotak ini ada adalah inventory dalam gudang. Lalu ini ada robot kecil yang akan mendorong troli ini untuk disortir ke tempatnya yang seharusnya.
Dan ketika ada supervisor, ada manajer yang ingin melihat atau menghitung, ada orang yang mau menghitung apakah stok ini ada apa tidak beneran, maka robot ini dapat dipanggil di mana dia bisa menarik atau bahkan secara otomatis mendeteksi berapa banyak stok yang terdapat pada gudang gitu. Nah, selanjutnya adalah robot edukasi. Nah, contoh pengaplikasian robot edukasi adalah robot yang sering dipakai dalam sekolah. Jadi ini ada beberapa banyak contohnya ini yang mungkin ada yang familiar gitu ya. Jadi ini satu contohnya adalah humanoid industrial. Ini robot Boston Dynamics. Ini robot yang bisa kayak melakukan atraksi ya seperti manusia. Jadi dia bisa loncat, dia bisa jungkir balik begitu. Ya. Lalu yang kedua ada humanoid service, service untuk ke manusia. Ya, ini dari SoftBank Robotics ya. Gitu. Lalu ada social, emotional and language, itu sosial, emosi sosial dan bahasa. Ini ada beberapa robot-robot di sini. Jadi ini ada sebuah robot yang sepertinya mengatur mimik wajah ya. Jadi robot ini mungkin digunakan untuk membaca raut muka dari orang gitu ya, dan mendeteksi apakah orang ini sedang sedih atau emosi yang terdapat pada wajahnya ya begitu. Lalu ini ada Robokind, jadi seperti mungkin mensimulasikan interaksi antara manusia begitu ya. Lalu ada non-modular programmable, jadi dia tidak dapat ditambah-tambah, tidak modular, tapi tetap bisa diprogram. Jadi sepertinya ini contohnya ada DJI sama Spiro. Lalu ada selanjutnya yaitu modular and robotic kits. Ini yang mungkin banyak yang familiar ya. Ini ada Lego Mindstorms, Make Block, Little Bits, and Cubelets gitu. Oke, selanjutnya ya, sekian dari presentasi saya pada video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.